Ya, halo guys, bertemu kembali dengan channel Mr. Mareus. Kita sedang vlog singkat menuju ke Monas. Kita mau refreshing, jadi ya kita jalan-jalan bersama paman kita, paman Saat. Nah, ini dia. Ya. Kita sedang menunggu kereta Jakarta Kota. Ini dia sudah tiba. Dan ini teman-teman kita yang sedang menunggu kereta. Ini Devan DJ. Oke guys, kita akan naik kereta. Ternyata keretanya macet banget guys, full, penumpangnya full. Oke, kita jeda sejenak. Halo guys, ini kita lanjut lagi. Ini keadaan di atas kereta, sambil gantung-gantungan diri. Nah ya, jangan lupa guys, katanya sakrek. Saat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Cikini. Cikini. Iya, selanjutnya guys, kita sudah berada di stasiun Cikini menuju stasiun Gondang Dia. Biasa di lagu mengatakan Cikini ke Gondang Dia. Iya, ya, lanjut. Saat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Gondang Dia. Iya, di stasiun Gondang Dia. Cikini ke Gondang Dia Station. Iya guys, kita sudah tiba di stasiun Juanda. Menuju pintu keluar. Kita naik tangga ya guys. Naik tangga. Oke guys, sebentar lagi kita akan nyampe di Kompleks Monas, Jakarta Kota. Itu gambarnya nampak dari sini. Ada Mas di atas. Sedang jalan kaki. Nah ini guys, sedang umpan buaya, nembak buaya. Itu di bawah. Apa sih yang dia tembak? Malu ya? Dia dapat lagi guys. Tadi dia tembak apa? Tidak, ini tembaknya apa? Oke teman-teman, dekat lapangan Monas begitu banyak yang tertarik, banyak menu-menu makanan. Silahkan dipilih, pilih murah meriah. Ada mie ayam, bakso, ketoprak dan lain sebagainya. Nah ini pilih guys. Ini ada ujung Monas. Oke. Oke, kita sudah tiba di Monas, guys. Sini ada becak kuda, becak kuda. Ya, ini dia. Ini juragan becak. Sini juga ada orang bule,
Ya, kita sudah tiba di pintu gerbang utama. Pintu gerbangnya tidak dibuka, tetapi pintu kecil yang dibukanya. Oke guys, kita singgah di bawah pohon, menikmati angin sejuk. Hah? Foto keren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, ini situasinya di Monas. Lagi dan lagi kita akan menuju pintu masuk entrance Tugu Monumen Nasional. Ini pintu masuknya Tugu Monasnya ini. Jadi kita lewat di bawah tanah. Ini orang-orangnya. Masuk naik ke atas Monas lewat bawah tanah. Ini dia jalannya. Wow. Guys, kita menuju Cawang. Ya, ini jalan. Foto nih, oke, kita menuju Cawang Monas. Habis itu kita ke puncak Monas. Hari ini yang sudah mendaftar untuk ke puncak adalah 1.400 peserta. Ya, termasuk mahasiswa yang di belakang ini. Ya. Dan lagi-lagi kita sudah di Cawang Monas. Ya. Mana is? Kocok sendiri. Oke. Iya. Saya akan menuju ke museum. Ini ruangan museumnya. Oke guys, kita baring dulu sebentar saja.
Museum Sejarah Nasional. Ayo ke sini di museum Monas. Kita coba lihat-lihat museum yang ada di Monas. Perlawanan Patimura. Perang Diponegoro. Ini perang Imam Bonjol. Dia peristiwa perang Imam Bonjol. Setelah itu perang Banjar. Dia peristiwa perang Banjar. Ini adalah perang Aceh. Ini perang Aceh. Ini perang Sisingamangaraja. Ini peristiwa perang Sisingamangaraja. Ini adalah peristiwa pertempuran Jagaraga. Pertempuran Jagaraga. Ini adalah tanam paksa. Tanam paksa. Ya, itu ibadah namanya. Ini adalah kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini peristiwa gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 Ibu kita Kartini. Ini adalah kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Kebangkitan nasional. Ini adalah Taman Siswa 3 Juli 1922. Taman Siswa di tahun 3 Juli 1922. Muhammadiyah 18 November 1912. Ini kegiatan peristiwa Muhammadiyah 18 November 1912. Ini adalah Perhimpunan Indonesia di tahun 1922. Perhimpunan Indonesia. Setelah itu Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra di tahun 1898 sampai 1926. Sekolah Dokter Bumi Putra. Kemudian yang ini adalah Dikul di tahun 1927. Dikul adalah pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia.
Nah, ini dia Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kemudian ini peristiwa Romusha tahun 1942 sampai 45. Romusha yang artinya Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati atau Subang untuk memenangkan perang Jepang, kemudian secara paksa menggerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Kemudian pemberontakan tentara PETA di Blitar 14 Februari 1945. Pemerintah pendudukan Jepang membentuk tentara pembela tanah air untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas. Ini pemberontakan tentara PETA di Blitar. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Nah, inilah hari lahir ABRI 5 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing dalam perbuatan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, serta untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mendeklarasikan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Hari lahir ABRI. Ini adalah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Peristiwa pertempuran Surabaya. Setelah itu kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Gerilya mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah Jenderal Sudirman di tahun 1948. Ini adalah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan. Ini adalah peristiwa kembali ke negara kesatuan 1950. Kembali ke negara kesatuan. Ini adalah konferensi Asia Afrika
di tahun 1955 bulan April, tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika. Ini adalah peristiwa atau kegiatan pemilihan umum pertama di tahun 1955. Pemilihan umum pertama. Kemudian ini adalah peristiwa pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963. Pembebasan Irian Jaya. Ini adalah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965. Hari Kesaktian Pancasila. Setelah itu, kemudian ini adalah aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat di tahun 1966. Aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat. Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat Perintah. Penentuan pendapat rakyat Irian Jaya di tahun 1969. Penentuan pendapat rakyat Irian Jaya. Ini adalah masyarakat Indonesia purba di tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia purba. Inilah peristiwa atau sejarah masyarakat Indonesia purba. Masyarakat Indonesia purba. Bandar Sriwijaya di abad ke-7 sampai 13. Bandar Sriwijaya. Ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ini adalah Bendungan Waringin Sabta. Bendungan Waringin Sabta di abad ke-11. Ini adalah Candi Jawi perpaduan Sifaisme Buddhisme. Candi Jawi perpaduan Sifaisme Buddhisme. Ini adalah Sumpah Palapa di tahun 1331. Peristiwa Sumpah Palapa. Ini adalah armada perang Majapahit di abad ke-14. Armada perang Majapahit. Kemudian ini peristiwa sejarah atau kegiatan utusan Cina ke Majapahit di tahun 1405. Utusan Cina ke Majapahit. Peranan pesantren dalam penyatuan bangsa di abad ke-14. Peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Ini adalah peristiwa Perang Makassar. Peristiwa Perang Makassar. Ini adalah peristiwa perlawanan Patimura di tahun 1817. Sejarah atau peristiwa perlawanan Patimura.
Ini sejarah perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 30. Perang Diponegoro. Ini peristiwa perang Imam Poncol di tahun 1821 sampai 1837. Perang Imam Poncol. Ini adalah peristiwa perang Banjar di tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar. Ini adalah peristiwa sejarah perang Aceh di tahun 1873 sampai 1904. Perang Aceh. Ini adalah peristiwa sejarah perang Sisingamangaraja di tahun 1877 sampai 1907. Perlawanan Sisingamangaraja. Ini peristiwa sejarah pertempuran Jagaraga di tahun 1848 sampai 1849. Pertempuran Jagaraga. Tanam paksa di tahun 1830 sampai 1870. Tanam paksa. Alih teknologi 1995. Keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung 10 Agustus 1995 merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Integrasi Timur-Timur di tahun 1976. Kegiatan integrasi Timur-Timur. Konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok 1992. Konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok. Kawasan Cawang Monas. Ini adalah kawasan Cawang Monas. Ini bangunan-bangunan di sekitar Monas. Bangunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Bangunan MNC. Oke, sekarang kita guys mau balik ke Bogor. Ya, vlog hari ini cukup sampai saat ini ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikut. Kini ke Gondang Dia. Ini namanya Gondang Dia.
ya.